قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji dari Allah yang telah memberikan kepada kita petunjuk untuk berada di jalan yang hak ini. Jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah SWT, segala puji bagi Allah. Malam ini alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu dipertemukan kita di dalam majelis ilmu ini sebelum hujan. Ya alhamdulillah. Dan kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah SWT sehingga menambah iman dan takwa kita kepadanya. Selanjutnya, semoga majelis kita ini orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, addibuhum wa allimuhum. Menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan mendidik mereka dan memberi ilmu mereka. Jadi ilmu ini yang kita harapkan. Dengan menuntut ilmu ini menjauhkan kita dari api neraka. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ilmu ini juga yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surganya. Jadi menuntut ilmu din ini, ilmu yang hak, yang datang dari Allah dan telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini insya Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan itulah hakikat tujuan kita hidup di dunia ini. Bagaimana supaya bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita bulan yang lalu dan semoga yang hadir pada malam ini juga hadir pada bulan yang lalu. Kalau tidak, maka mesti bertanya kepada orang yang telah mengaji sebelumnya ya. Itu kita kemarin mengkaji tentang manhaj al-firqatun najiyah. Bahasa kitanya lebih kurang cara-cara metode beragama golongan yang selamat. Atau bisa juga dibuat judulnya adalah prinsip-prinsip al-firqatun najiyah. Prinsip-prinsip yang ada di dalam golongan yang selamat. Yang mana golongan yang selamat yang kita maksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
dan kedua muridnya Anas bin Sirin dan Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Kemudian juga disebut ini prinsip Firqatun Najiyah ini adalah prinsip as-salafun as-salih, yaitu prinsip para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemarin kita sudah terangkan sampai yang keempat ya. Tapi mungkin kita ingatkan lagi sekilas pada malam ini ya. Yang pertama prinsipnya adalah selalu mengikuti prinsip manhajnya Rasulullah di masa hidupnya dan manhaj para sahabatnya setelah beliau meninggal. Apa manhaj mereka? Prinsip mereka yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpaham sunnah atau mengikuti sunnah dalam arti manhaj, itu prinsip-prinsip dalam agama ini, maka masuklah Al-Quran di situ. Kalau sunnah diartikan cuma hadis Nabi, maka Al-Quran tidak masuk. Jadi kita ini kajian sunnah, maksudnya kajian Al-Quran dan hadis. Bukan kajian sunnah, maksudnya hadis saja. Tidak, ini salah paham. Ya, mungkin nanti suatu ketika insya Allah kita akan bahas panjang lebar dalam kitab Tunsal bin Al-Jadah. Itu rencana saya. Habis memahami prinsip-prinsip ini, kita akan langsung buat kajian rutin dengan kitab Tunsal bin Al-Jadah. Bisa. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'du ila kalami wa rasuli kalamillahi wa rasuli ina tanazu' wa ikhtilaf. Yang kedua yaitu prinsip golongan yang selamat, yaitu selalu kembali kepada kalam Allah, Al-Quran, dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadisnya yang sahih ketika terjadi ikhtilaf, berbeda pendapat. Jadi kalau berbeda pendapat, sudah kembali saja kepada Al-Quran dan sunnah. Mudah, karena Islam ini adalah mudah. Agama Islam mudah, tidak susah. Kemudian yang ketiga, ini sudah kita bahas kemarin ya. Yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Golongan yang selamat selalu mendahulukan, saya ulangi, golongan selamat tidak pernah mendahulukan perkataan seseorang atas perkataan Allah Al-Quran ataupun perkataan Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Tidak pernah mendahulukan perkataan seorang, bagaimanapun tinggi hebatnya orang itu. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Arahum sayahlukum." Saya melihat mereka itu akan hancur. Kenapa? Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, bersabda Rasulullah SAW, wa yaquluna, dan mereka berkata, qala Abu Bakar wa Umar, berkata Abu Bakar dan Umar. Artinya ada orang yang lebih mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar dari perkataan Rasulullah SAW. Ini Ibnu Abbas sangat menentang sekali, bahkan beliau mengatakan mereka akan hancur. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, akhsha an tanazzala alaikum hijaratan minas sama. Saya khawatir akan turun hujan batu dari langit kepada mereka. Ya, karena sebagaimana kita ketahui setelah Rasulullah meninggal, mulai ada orang yang menyimpang dari agama ini. Kan begitu. Nah, orang-orang menyimpang ini diantaranya mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Abbas marah sekali dan mereka akan hancur. Itu yang ketiga. Nah, dalam yang ketiga ini saja, tiga ini kemarin kita tanyakan ya, dalam masalah yang tiga ini kira-kira sudah ada kaum muslimin yang menyimpang? Sudah ada belum? Pertama tadi apa? Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah.
Ini gimana? Ini masih banyak kaum muslimin yang mau ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah banyak mereka yang mau ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah itu ketika berselisih. Nah, ini sudah mulai masalah. Banyak orang yang nggak mau kembali kepada Quran dan Sunnah dalam berselisih. Yaitu mereka maunya kembali kepada perkataan syekhnya, tuan gurunya. Karena saya pernah berdebat dengan seseorang, ya. Lalu ketika dia terdesak, dia katakan begini kata tuan guru saya. Sudah selesai. Saya katakan ini Al-Quran, ini hadis. Mereka bilang ini tuan guru saya. Na'udzubillah ya. Begitu juga nomor 3. Mereka lebih mendahulukan perkataan syekh tuan gurunya daripada Al-Quran dan hadis. Ini sudah ada orang seperti ini ya, umat Islam. Nah, ini mulai melenceng, tapi belum banyak ya. Yang termasuk banyak ini yang nomor 4, yaitu al-firqatun najiyah taktabirut tauhid. Golongan yang selamat selalu berpedoman kepada tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu dia menyembah, mengisyrakan Allah dalam ibadah. Di sini sedikit perlu saya berikan takkiknya di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, karena perlu sangat penting kita memahami apa itu tauhid. Umumnya kaum muslimin mengakui bahwasanya tauhid itu adalah yang utama, yang terbaik, yang harus, yang mesti. Tapi tauhid yang dimaksud oleh mereka dengan tauhid yang dimaksud oleh Rasulullah dan sahabat berbeda. Saya pernah mengajar di pabrik kertas yang ada di Kerinci itu. Saya pernah di situ mengajar tentang tauhid uluhiyah. Selesai mengajar, datang seseorang kepada saya. Ustaz, saya suka sekali pengajian Ustaz, karena Ustaz membahas tauhid. Lalu diterangkanlah tauhid yang dia maksud. Karena dia adalah cucu daripada Pinang. Dari kajian thariqat. Nah, dari kajian thariqat, tauhid menurut mereka itu sampai kepada wahdatul wujud. Bisanya bersatu Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Jadi beda jauh ya. Lain yang dimaksud, lain yang kita maksud. Tapi umumnya kaum muslimin memahami tauhid hanya sampai rububiyah. Tauhid rububiyah, tidak sampai dengan tauhid ibadah. Ini umumnya. Bahkan kita belajar dulu dari SD, SMP, SMA. Ya, yang kita belajar tentang tauhid apa? Tentang Allah Maha Menciptakan. Kan gitu. Ya. Allah Maha Menciptakan, dan itu tauhid rububiyah. Nah, yang jadi masalah ada firman Allah SWT. Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Nah, ini gimana coba memahaminya ayat ini? Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka masih menyekutukan Allah. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada orang yang mereka beriman kepada Allah tapi masih buat syirik. Ini apa maksudnya? Kalau kita baca beberapa tafsir, kitab tafsir para ulama tafsir, maksudnya adalah mereka cuma bertauhid dengan tauhid rububiyah saja, imannya sampai rububiyah, tidak sampai kepada uluhiyah. Nah, ini pentingnya memahami tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Makanya Syekh ini mengatakan,
Ya, wa huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini yang dimaksud tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, itu tauhid uluhiyah. Nah, umumnya kaum muslimin tidak sampai tauhidnya ke uluhiyah. Bahkan saya pernah bertanya kepada sebahagian orang kampung saya, kebetulan kampung kecil saya itu boleh dikatakan 100%. Saya bertanya kepada mereka, sebahagian mereka, apa yang dimaksud tauhid? Dia katakan, ya kita mengakui bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Khalik, pencipta. Sampai di situ saja. Tidak sampai kepada uluhiyah, tauhid ibadah. Oleh karena itu mereka tidak anti betul dengan syirik, tidak. Jadi saya pernah bertanya juga kepada mereka, jadi apa arti syirik? Syirik itu artinya menduakan Tuhan, katanya. Apa maksudnya itu menduakan Tuhan? Mengatakan Tuhan pencipta dua. Begitu? Mana pernah pencipta itu ada dua? Pencipta mesti satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah. Kalau begitu berarti nggak ada kesyirikan. Tadi saya tanya, apa itu syirik? Menduakan Tuhan, katanya. Maksudnya itu mengatakan Tuhan itu dua, yang menciptakan dua, yang menghidupkan dua, yang mematikan dua. Tidak ada seperti itu. Itu akidah orang Hindu. Kalau orang Hindu memang aneh ya. Ada tiga. Ada Tuhan yang menciptakan, ada yang merusak, ada yang melihara. Tiga malah. Karena itu dia. Karena kembali kepada rububiyah. Jadi tauhidnya itu sampai rububiyah saja. Dan itu memang umumnya kaum muslimin. Makanya kita lihat banyak kaum muslimin yang berbuat syirik di dalam ubudiyah, dalam ibadah, dalam uluhiyah, tapi mereka bertauhid rububiyah. Kalau nggak percaya, cobalah tanya kepada kiai-kiai atau orang-orang yang mengantarkan sesajen kepada setan-setan itu. Ya, seperti di Jogja. Ada orang Jogja di sini? Maaf, nggak ada ya? Nggak ada orang Jogja ya? Di sana ada terkenal apa? Setan Pantai Selatan, bukan ratu ya, bukan. Ratu enak kali panggilannya ratu. Bukan itu setan ya, bukan ratu itu. Setan Pantai Selatan. Nah itu setiap tahun ada haulnya. Diberikan sesajian ke situ, kan begitu? Ya, dimasukkan ke laut, tumbal dan sebagainya. Itu jelas perbuatan syirik nyata, tidak bisa dipungkiri lagi. Syirik besar, syirik dalam masalah ibadah. Tapi kalau kita bertanya kepada mereka, siapa Tuhan yang menciptakan? Jawabannya apa? Allah atau Nyi Roro Kidul? Allah. Bukan setan itu, bukan. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Nah, aneh nggak? Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka masih berbuat syirik. Artinya tauhid mereka tidak sampai kepada tauhid ibadah. Makanya pengarang menyebutkan, sedikit perlu saya berikan keterangan lagi ya tentang pengarang ini. Kebetulan pengarang kitab ini 20 tahun manhajnya sufi tarekat suluk. 20 tahun. Dia hafal Al-Quran, masih kecil hafal Al-Quran, belajar tafsir, macam-macam, ilmu agama fikih, dan akidahnya sufi. 20 tahun. Jadi dia mengerti betul masalah ini. Masalah banyaknya kaum muslimin
yang bertauhid cuma sampai rububiyah, tidak sampai ke uluhiyah. Makanya ulama-ulama salaf atau yang pengikut sunnah wal jamaah mengikuti pemahaman manhaj salaf selalu berpedoman kepada tauhid, yaitu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Faddu'a dan doa wal ista'anah, minta tolong, wal istighotsah, sama itu minta tolong yang khusus istighotsah ya. Waktu syiddah di waktu sempit, warraha di waktu lapang, wazabah dan menyembelih, wan nazar dan bernazar, wat tawakkul dan tawakal, wal hukmu bima anzalallah, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa ghairu dzalika dan selain daripada itu, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, huwal asasul ladzi tubna alaihi daulatul islamiyah as-sahihah. Itulah merupakan asas dibinanya, dibangunnya daulah al-islamiyah as-sahihah. Daulah al-islamiyah as-sahihah. Jadi kalau mau mendirikan daulah al-islamiyah, negara Islam, tapi ada as-sahihahnya, mesti dengan tauhid ibadah. Nah, kira-kira dalam masalah ini sudah banyak enggak kaum muslimin melenceng? Nah, banyak. Di sini udah 4 sudah mulai banyak. Berapa banyak sekarang ini ya, dai-dai berdakwah penuh sensasi. Hanya sensasi saja. Bagaimana membuat orang terhibur, ketawa-ketawa ya. Saya pernah mendengar dari seorang supir angkot, dia bilang, "Pak, oh kemarin Pak ada ini, ada apa istilah mereka itu? Ada pengajian besar di Rengat waktu itu. Rengat Belilas, bagus Pak," katanya. Bagus pengajiannya katanya. Pokoknya dari awal sampai selesai ketawa aja orang. Jadi katanya bagus pengajian itu ketawa-ketawa. Lucu-lucu ya. Saya bilang kalau gitu sekalian jadi pelawak aja ustadznya kan gitu ya. Masya Allah, supaya terkenal jadi pelawak nasional ya kan. Na'udzubillah. Nah, ini nyata. Ada orang dalam dakwahnya hanya mengajak yang penuh sensasi aja. Nah, ada apa? Oh iya, karena hujan ya. Qadarullah. Ya, penuh sensasi. Bagaimana supaya orang ketawa ya. Ada dakwah yang mengajak ke hukum fikih saja. Jadi setiap dakwahnya itu pokoknya hukum fikih, tentang mandi, tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat, pokoknya fikih saja terus. Ada orang yang berdakwah khusus tentang akhlak aja, sopan santun. Ya, jadi akidahnya nggak diperhatikan. Makanya begitu rusaknya akidah mereka tanpa sadar. Padahal kalau akidah ini rusak, tauhid ibadah ini rusak, amal yang lain nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nggak main-main ya. Baru banyak orang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Bahkan di zaman saya dulu, bujang-bujang, banyak orang yang datang ke kuburan minta nomor. Itu zaman saya dulu ya, Masya Allah. Minta nomor ke setan, namanya apa? Jelangkung katanya. Ada di sini. Ada ya? Jelangkung ada di sini. Na'udzubillah. Nah, ini udah jelas betul-betul kesyirikan, ya, syirik besar, tidak main-main ini. Tapi banyak kaum muslimin tidak mengerti, tidak paham. Kata, ya, karena kata mereka itu belum menduakan Tuhan. Belum menduakan Tuhan, tapi sudah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Na'udzubillah.
Nah, ini dia. Kemudian menyembelih. Ya, saya ingat waktu itu cerita kawan saya di Pangean, daerah Teluk Kuantan. Waktu itu mereka ditimpa satu penyakit menular. Lalu mereka coba berobat ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya pergi ke dukun. Dan gitu cerita orang kampung dulu kan dukun ya. Sama hampir di Riau ini hampir sama. Kalau udah masuk ke kampung-kampung itu, nah itu dukun itu jadi favorit. Bahkan ada yang di kampung itu saya temukan sendiri, karena kebetulan saya dulu selalu masuk hutan kampung-kampung itu. Saya temukan di satu kampung itu, dukunnya itu jadi khotib Jumat. Dukun juga, khotib Jumat juga, imam juga ya. Tapi dia ke masjid cuma pas Jumat aja. Selain Jumat tidak pernah ke masjid. Bahkan jarang sholat. Sholat di rumah pun tidak ya, karena dia dukun. Gimana? Na'udzubillah. Kalau dukun-dukun ini kan ibadah itu kamuflase aja ya. Cek-cek kalau bahasa kami. Cek-cek apa bahasa sini? Sama juga? Cek-cek, icak-icak. Nah, icak-icak ya. Nah itu bagi mereka ibadah itu ecek-ecek aja ya. Yang penting itu dukunnya itu, kepercayaan kepada syaitan itu. Na'udzubillah. Jadi dalam cerita itu disebutkan akhirnya mereka mengadu ke dukun, lalu dukun memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing untuk setannya itu. Jadi katanya ini berasal dari setan, harus sembelih seekor kambing untuknya. Nah, bayangkan ya. Ini jelas syirik besar. Tapi banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Itu salah satu contoh aja di Pangean ya. Mungkin di tempat lain juga banyak. Begitu juga nazar. Berapa banyak orang bernazar banyak ke kuburan. Ya. Sebenarnya nazar itu sebenarnya tidak baik ya. Tidak, apalagi kalau nazarnya nazar uang, itu enggak bagus. Karena itu menunjukkan orang yang bernazar uang itu pelit, kedekut bahasa Melayu ya. Kedekut tahu ya? Pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia mau ngasih uang kalau udah nazar, kalau tidak bernazar. Nah, itu buktinya. Makanya para ulama mengatakan nazar yang bagus itu dengan beramal soleh, seperti berpuasa. Nah, itu bagus. Jangan nazar uang. Nanti kalau saya lulus sekolah, saya berpuasa 3 hari. Nah, itu boleh. Dan harus ditunaikan. Nazar itu kurang bagus, tapi kalau sudah bernazar harus ditunaikan. Dan harus hanya untuk Allah. Tidak boleh bernazar ke kuburan. Dan ada kuburan keramat. Nah, nanti kalau anak saya sembuh, saya akan ziarah ke kuburan itu dan minta-minta di situ. Nah, ini nazar syirik namanya. Begitu juga tawakal. Ya. Bertawakal. Banyak orang sekarang bertawakal sama orang Cina. Pokoknya kalau ada orang Cina masuk ke suatu negeri, amanlah negeri itu. Jadi dia tawakal ya. Pasti negeri itu akan maju katanya. Kalau ada satu kampung tidak dimasuki Cina, maka kampung itu tidak maju-maju. Yakin pula itu ya. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya sebelum terjadi banjir bandang kemarin di Cina, sebelum itu saya sudah berdoa supaya Allah menghancurkan Cina itu. Yaitu ketika mereka mencoba menantang Allah dengan menciptakan matahari dan bulan.
Bapak yakin Cina membuat matahari, yakin? Hah? Matahari dibuatnya, bulan pun dibuatnya. Dan betul-betul sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Untung kita selama ini, alhamdulillah, untung ya, kita selama ini, sebelum ini ya, beberapa puluh tahun yang lalu kita dapat keyakinan bahwasanya setiap apapun produksi Cina itu adalah palsu. Betul enggak? Nah, makanya ketika ada dia buat matahari, mataharinya palsu. Kan mudah ya? Tidak susah. Setiap yang palsu itu dari Cina. Handphone palsu. Ada mesin-mesin palsu. Rizal pakai mesin Cina juga. Palsu tuh. Hati-hati. Iya. HP ya. Saya pernah waktu itu bertanya dengan seorang nakhoda kapal. Kebetulan dia adalah nakhoda kapal PT Indah Kiat Perawang. Dia katanya beli kapal dari Cina. Ya, beli kapal dari Cina katanya. Bagus Pak, apanya yang bagus? Dia bilang. Ya hampir sama aja dengan kapal kargo yang lain katanya. Bedanya cuma selang-selangnya aja, kabel-kabelnya aja, selang-selangnya. Jadi kita beli kapal tuh, kita ganti selangnya dengan selang standar kita. Aman katanya. Nah, begitu memang mengerikannya ya, Cina itu. Itu yang didukung oleh Panji Gumilang ya. Didukung. Jadi seolah disuruh kita bertawakal dengan Cina. Mungkin ada nggak bapak di sini, ibu-ibu yang pernah melihat tentang cerita hari kiamat, filmnya hari kiamat, film dari orang kafir sana, orang barat. Pernah nengok? Apa terakhirnya gimana? Terakhirnya gimana? Hancur habis semua atau gimana? Yang bisa menyelamatkan selamat. Jadi katanya terakhir itu ceritanya, padahal cerita kiamat, tapi masih ada yang selamat di akhir itu. Siapa yang selamat? Yang menumpang kapal buatan Cina. Jadi kita betul-betul disuruh tawakal dengan orang Cina ya. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini satu contoh yang buruk ya. Jangan sampai, jangan sampai. Contoh lain lagi. Saya qadarullah dulu di masa bujang, ya termasuk banyak perbuatan yang buruk. Jadi preman lah di Pekanbaru gitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa saya. Habis itu baru saya ikut pengajian. Nah, ketika saya ikut pengajian, tentu backingan kita siapa? Allah yang di atas langit. Kita nggak peduli lagi preman sebagak apapun, sehebat apapun, kita nggak peduli lagi ya. Sahih? Kita tawakal hanya kepada Allah. Tapi adik kandung saya waktu itu masih preman terkenal di Pekanbaru. Ikan baru terkenal namanya preman ladiang. Di sini apa bilang preman ladiang? Parang. Kemana-mana bawa parang. Betul, adik saya itu kemana-mana bawa parang. Betulan dia supir mobil koldiser, kerjanya mencari bala di hutan. Bahkan dari daerah Kuansing itu ke Pekanbaru, itu dulu ketua mobil balaknya itu adik saya. Lalu dia bilang ke saya, udah kalau kemana-mana jangan khawatir. Kalau ada apa-apa telepon aja saya. Itu apa maksudnya?
supaya kita tawakal dengan dia kan itu ya. Tanpa sadar ya, nauzubillah. Dulu saya merasa aman tawakal dengan banyak kawan-kawan yang preman juga, kan gitu. Kemana-mana ada apa-apa panggil geng, kan gitu ya. Ini tawakal ya kepada selain Allah, ini syirik. Nauzubillah. Ini yang diperingatkan kita. Ada orang tawakal dengan pemimpin, ya, karena pernah tinggal di rumah dia atau pernah berhubungan saudara jauh, saudara dekat, akhirnya kalau teringat merasa aman. Kenapa? Akal yang salah, enggak benar, enggak boleh dalam Islam. Ya? Bahkan termasuk tawakal kita, misalnya, kalau kita nih kajian Ahlussunnah banyak di Pekanbaru. Jadi kalau ke Pekanbaru kita aman. Nah itu tawakal yang syirik. Gak boleh bertawakal kepada kawan-kawan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini dia. Karena itu ciri dari para sahabat radhiyallahu anhum wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka bertawakal. Kemudian juga termasuk wal hukmu bima anzalallah. Termasuk tauhid ibadah, yaitu berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yaitu menjalankan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT. Tapi di sini saya perlu catatan, jangan kita memahami hukum di sini yang dimaksud hanya hukum kisos, hukum cambuk, hukum rajam. Bukan itu saja. Semua hukum yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Makanya kalau kita lihat surat Yusuf, Allah SWT berfirman, Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Tidak ada hukum di dunia ini kecuali milik Allah. Terus Allah terangkan di situ, apa hukum yang pertama? Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Itu hukum yang pertama di dunia ini, yaitu tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sekarang di Indonesia ini bisa enggak kita berprinsip dengan hukum itu? Bisa, hukum yang pertama itu. Yaitu menyembah Allah saja. Bisa enggak hidup di Indonesia ini? Bisa. Berarti kita sudah menjalankan hukum Allah. Bahkan hukum yang pertama. Kan begitu. Apalagi hukum setelah itu? As-salatu ala waktiha. Salat 5 waktu. Boleh enggak di negeri ini? Boleh. Bisa diamalkan? Bisa. Nah, itu namanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Bahkan 5 rukun itu bebas diamalkan di negeri ini. 2 syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Alhamdulillah. Kata para ulama, selama ini rukun 5 ini sudah diamalkan di suatu negeri, berarti sudah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada prinsip sebagian orang yang salah paham dengan hukum Allah, dia menganggap hukum Allah itu hanyalah hukum kisos, rajam, hukum cambuk dan sebagainya. Itu saja. Kalau hukum itu tidak dijalankan, berarti kita syirik katanya. Nah, ini salah paham. Tidak mengerti hukumnya. Padahal jelas-jelas Allah katakan inil hukmu illa lillah alla ta'budu illallah. Tidaklah hukum itu kecuali kepunyaan Allah. Bahwasanya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum yang pertama yang harus diamalkan di muka bumi. Itu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
Nah, ini tentang hukum Allah. Wa ghairu dzalika, dan yang selain itu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah semuanya. Salat, zakat, tidak boleh salat untuk selain Allah, tidak boleh berzakat untuk selain Allah, puasa, naik haji dan sebagainya. Huwal asasul ladzi tubna alaihi daulah al-islamiyah as-sahihah. Dialah merupakan asas pokok dasar yang dibangun di atasnya daulah al-islamiyah as-sahihah. Negara Islam yang sahih. Berdasarkan ini kita paham bahwasanya ternyata negara Islam itu ada dua, ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang sakit. Negara Islam icak-icak. Oh ya, udah masuk waktu. Oh ya, maaf ya. Ya, qadarullah sudah masuk waktu. Semoga dapat dipahami dengan baik dan kita lanjutkan selesai sholat Isya insyaallah ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita, masih prinsip firqatin najiyah yang keempat, yaitu selalu berpedomankan tauhid, yaitu tauhid bil ibadah. Sebab apabila seseorang sudah melaksanakan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, maka otomatis dia sudah melaksanakan tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan tidak sebaliknya. Ya. Jadi kata pengarang, semua ibadah-ibadah yang tadi ditauhidkan, ya, hanya diuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan asas pondasi dibangun di atasnya negara Islam yang sahih. Kemudian wala budda min ibi'adis syirki wa mazairihi, dan harus menjauhi syirik dan mazahirihi, ya, fenomena-fenomena syirik al-maujudah yang ada di aksaril bilad al-islamiyah, di kebanyakan negara Islam. Ya, kalau kita ingin betul-betul mentauhidkan Allah dalam ibadah, mau tidak mau harus jauhi syirik. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhidkan Allah dalam ibadah dan jangan kamu sekutukan dengan Allah akan sesuatu. Ada orang yang berpendapat, ya udahlah, ajak aja orang kepada kebaikan, jangan larang keburukan. Ini tidak mungkin, mustahil. Karena dua-duanya mesti sejalan. Kalau kita ajak orang untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, kita harus larang orang untuk berbuat syirik. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita ingin mengajak orang untuk mengikuti sunnah Nabi, maka kita gimana? Kita larang orang untuk berbuat bid'ah. Ini otomatis. Ya. Tidak bisa, dahlah ajak aja orang ikut sunnah, dah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, ya, amalkan amalan sunnah, jangan larang orang buat bid'ah. Bisa? Ya nggak bisa, mana mungkin? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnah, kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara yang baru.
Jadi menjauhkan diri dari syirik merupakan konsekuensi dari mentauhidkan Allah. Begitu juga menjauhi perbuatan bid'ah konsekuensi daripada ikut sunnah. Dan itulah inti agama Islam di dalam dua syahadat. Ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita harus mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, ibadah, la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Jauhi perbuatan syirik. Ketika kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti apa? Kita disuruh ikut sunnah. Konsekuensinya jauhi bid'ah. Jangan tauhid dikerjakan, syirik jalan terus. Nggak bisa, na'udzubillah. Nggak connect dia, nggak nyambung, nggak bersih. Ya, kebetulan saya punya kakek waktu itu ya, udah lama ya, cukup lama, saya lupa, udah mungkin 20 tahun lebih lah. Dia tinggal di Bandung, dan dia tinggal di Bandung itu sejak bujang. Sampai menjadi ustadz besar di situ. Sehingga dia ikut mendirikan Masjid Salman ITB. Jadi Masjid Salman ITB itu dia termasuk pendirinya. Itu kakek saya. Ya, tinggal di Bandung. Jadi qadarullah waktu itu saya dicurigai oleh abang saya yang di Jakarta tentang pengajian ini. Kajian kamu ini pengajian apa ini? Hati-hati, bahaya ikut kajian sekarang. Kan gitu, macam-macam. Jadi gimana? Katanya kamu harus datang dulu ke kakek kita yang di Bandung itu. Kalau diakui oleh dia, nah itu baru bagus katanya. Emang dia termasuk ulama besar waktu itu di Bandung ya. Akhirnya saya datangi. Kebetulan kakek saya itu sudah sangat tua dan sudah agak ini telinganya sedikit. Kita ngomongnya harus agak keras-keras sama dia. Dia sendiri bilang kayak gitu. Kalau ngomong sama saya agak keras, kalau enggak saya enggak dengar. Saya pertama bingung berhadapan dengan kakek itu. Apa yang mau saya tanyakan kan gitu. Enggak mungkin kita bertanya, kakek akidah kakek apa? Enggak enak kan? Nah, terus jadi akhirnya saya dapat akal, saya tanya aja begini, kakek, kalau kitab tauhid yang kakek pegang, pelajari kitab apa? Dia bilang apa? Kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu saya coba tes. Oh itu ya kakek? Iya. Kalau gitu kakek Wahabi, saya bilang. Saya langsung bilang gitu sama dia. Kalau gitu kakek Wahabi, saya bilang. Lalu tegak dia begini, dia bilang pakai bahasa Padang, ya, iyo den Wahabi mangang. Ketawa saya kan. Lalu dia bilang, itulah satu-satunya kitab tauhid yang bersih dari syirik. Masya Allah, itu masih ingat sampai sekarang saya. Itulah kitab tauhid yang bersih dari syirik. Artinya kitab-kitab lain, kitab-kitab tauhid, banyak juga kitab tauhid dikarang orang, tapi tidak bersih dari syirik. Nah, ini kan lucu kan? Dia kitab tauhid, tapi masih disuruh orang tawasulan, disuruh orang pergi ke kuburan, ya kan? Nah, masih bersemedi-semedi dengan setan. Nah, itu kakek saya loh, Insya Allah. Itulah satu-satunya kitab tauhid yang bersih dari syirik katanya. Akhirnya baru saya bilang kalau gitu sama waktu, saya bilang gitu. Sama kita Datuk. Baru saya bilang gitu ya. Nah, baru senang dia. Kalau enggak udah merah mukanya yang marah ya. Kebetulan dia orangnya putih betul. Jadi ketika itu langsung merah semua. So, nah, dia bilang gitu. Ya, qadarullah. Dan itu nyata. Kebetulan kami dengan buya kami yang orang Pangean itu belajar kitab itu dulu. Memang kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Karena di situ dibongkar semua kesyirikan. Bahkan kitab tauhid itu disyarah oleh banyak ulama. Banyak ulama sunnah mensyarah kitab tauhid itu. Jangankan kitab tauhid, kitab usul salasah saja itu disyarah oleh 6 ulama. Kitab kecil ya, usul salasah disyarah oleh 6 ulama besar. Apalagi kitab tauhid, Fathul Majid misalnya, banyak syarahnya. Nah itu dia ya. Ya karena itu tadi tauhidnya betul-betul dibahas sampai tauhid uluhiyah, dan itulah yang menjadi tanda kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita ingin mentauhidkan Allah dalam ibadah, harus menjauhkan segala macam syirik dan fenomena syirik yang ada di kebanyakan negeri Islam. Li'annahu min muqtadiyatit tauhid. Karena menjauhi syirik itu merupakan konsekuensi daripada bertauhid. Wala yumkinun nasru li ayyi jama'atin tuhmilut tauhid. Mustahil tidak mungkin Allah akan memberikan pertolongan ke satu jamaah yang meremehkan tauhid. Kita tengok ya. Banyak di negeri kita atau di negeri yang lain jamaatul muslimin, ya ikhwanul muslimin, jamaatul tabligh, kaum sufi, tarekat suluk meremehkan dakwah tauhid. Bahkan menentang, bukan sekadar meremehkan, menentang. Kan aneh kan? Kita disuruh mentauhidkan Allah oleh Allah sendiri dan oleh Rasulullah. Tapi ditentang. Katanya agama Islam. Kenapa? Karena mereka itu memang berbuat syirik itu sudah sampai di hati mereka, mendarah daging, punya keyakinan. Ya. Kalau ada sesuatu itu tidak berbuat syirik, nah itu gimana rasanya gitu ya. Nah, itu seperti yang tadi misalnya. Orang pengen tadi ya. Akhirnya berobat juga ke dukun. Akhirnya disembelih kambing untuk syaitannya. Nauzubillah. Ini terjadi di mana-mana. Di negeri Islam sendiri. Wal iyazu billah. Tidak mungkin ya satu jamaah ditolong oleh Allah yang meremehkan tauhid. Wala tukafihu syirik bi anwa'i, dan tidak melawan syirik dan dengan macam-macamnya. Uswatan birusuli jami'an. Itu bersuri teladan, mengambil contoh dengan para rasul semuanya. Wa bi rasulinal karim shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya, dan dengan rasul kita yang mulia Muhammad shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Ya. Kalau kita pelajari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ilallah, manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah, semuanya mengajak kepada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Itu dakwah para nabi semuanya seperti itu. Sembahlah Allah saja dan jangan kamu menyekutukan dengan Allah akan sesuatu. Dalam ibadah. Nah, itu yang paling penting. Makanya ayat kursi dimulai dengan kalimat Allahu la ilaha illa hu. Allahu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Nah, itu. Ya, na'udzubillah. Orang kalau sudah di hatinya syirik, semua dia syirikkan. Saya lucu pernah pergi ke salah satu tempat namanya Shah Alam di Malaysia. Di situ ada biasanya perusahaan-perusahaan Cina, itu di depannya itu ada tapekongnya. Ya namanya perusahaan Cina ya kan? Memang musyrik ya.
ada tapekongnya, ada jin tempat sembahannya, dan ada di situ hiu-hiu yang dibakar kan gitu kan. Nah, itu udah biasa itu. Cuma saya lucu, saya ketemu satu tempat perusahaan Cina, di situ tapekongnya gelarnya datuk. Datuk apa gitu. Orang Melayu. Jadi saya tanya sama yang punya perusahaan tuh, biasanya kalian ini pasang tepekong-tepekong dari Cina. Ini kok datuk Melayu pula? Gimana nih kalian nih? Kata dia, ini dulu penunggunya di sini katanya. Berarti datuk yang mereka sembah itu jelas jin ya, jin penunggu tempat itu. Penguasanya di situ, jadi itu yang disembahnya. Nah, itu orang musyrik kayak gitu ya. Hatinya itu udah penuh kesyirikan, jadi apa saja disekutukan. Tidak harus orang kampungnya, orang luar pun tidak masalah. Jadi datuk orang Malaysia disekutukannya. Alhamdulillah, ini memang bodoh kalian ini bilang ya. Saya pernah juga berdialog dengan salah seorang orang yang dari turunan Bali, orang Hindu. Ya, ketika saya bertanya tentang mayat yang dibakar itu, lalu dia jelaskanlah tentang agama Hindu itu, lalu dia katakan, kami menyembah semua penguasa-penguasa. Penguasa air, penguasa udara, penguasa api katanya. Pokoknya apa saja kami sembah. Nah, itulah Tuhan kami. Saya bilang itu bukan Tuhan, itu jin. Dan kalian sembah itu semua hakikatnya adalah jin. Penunggu-penunggu, penunggu sungai, penunggu apa lagi? Penunggu ladang, penunggu hutan, penunggu air terjun, ya kan? Alhamdulillah. Nah, ini asli orang-orang syirik ya, musyrik itu. Nauzubillah, itu yang harus kita hindari dalam hidup. Jangan pernah sekalipun kita jatuh ke situ. Kalau kita jatuh ke situ sekali saja, batal seluruh amal ibadah kita. Tidak diterima oleh Allah SWT. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah. Jika kamu buat sekutu padaku, maka batal seluruh amal ibadahmu. Apa gunanya? Tidak ada guna sholat, zakat, puasa. Capek-capek puasa 1 bulan Ramadan nggak akan diterima oleh Allah SWT kalau kita mensyirikkan Allah dalam ibadah. Ini pentingnya belajar tauhid uluhiyah. Jangan sampai tauhid kita hanya seperti orang penyembah setan pantai selatan itu. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang berzeki Allah. Tapi kenapa itu kamu sembah? Nah, itu yang masalah. Itulah makna firman Allah dalam surat Yusuf ayat 30. Tanyakan sama mereka, kata Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Mereka katakan Allah. Orang musyrik Mekah pun kalau ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Bahkan Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, ketika datang tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, ketika itu Rasulullah lahir kan gitu. Itu kemana dia mengadu? Kepada Allah. Dia naik ke atas bukit, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ini rumah adalah rumah Engkau. Ka'bah ini, kami tidak berkuasa lagi melawan tentara Abraha. Karena mereka tidak sanggup melawan tentara Abraha yang waktu itu sangat berkuasa ya. Itu tentara besar yang bergajah itu. Tidak sanggup. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama, mereka orang musyrik itu salah satu caranya berdoa ketika waktu sempit saja. Kalau udah lapang, kalau udah lapang dia sembah yang lain. Contoh yang mudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada 2 ayat itu, surat Luqman dan surat Al-Ankabut. Allah sebutkan ketika seseorang apa? Ketika seseorang berlayar di laut.
Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika sebuah kapal berlayar di laut, kemudian datang ombak besar. Kemana ingatan manusia ketika itu? Hah? Kalau datang ombak besar, kemana ingatan manusia? Mesti kepada Allah. Tidak ada kepada yang lain, tidak ada yang ingat satupun. Istri yang cantik tidak ingat, rumah yang bagus tidak ingat, uang satu peti tidak ingat, yang ingat cuma Allah. Kenapa? Karena nyawa terancam. Ya. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau mau belajar ikhlas, itulah belajar ikhlas. Ketika sangat sempit gitu ya. Tapi apa kata Allah? Falamma najjahum minal barri idzan hum yusyrikun. Ketika kami selamatkan dia ke daratan, mereka mulai berbuat syirik. Apa contohnya? Mereka mengagungkan nakhodanya. Oh ini nakhoda ini memang hebat ini. Tamatan Kanada. Bawa kapal sudah seluruh dunia. Sebesar apapun ombak. Nah, makanya kalau nakhodanya mati, maka mulai dikeramatkan. Gitu. Begitu juga kapalnya juga diagungkan. Ini bukan kapal sembarang kapal. Sudah sekian samudra Atlantik kan, samudra Amerika dan sebagainya. Udah dilewati. Sekian ombak habis sama dia, aman. Itu ya. Na'udzubillah. Makanya saya bilang cerita Cina tadi kan, Cina itu kan juga sombong ya. Dia buat tanggul, bendungan yang kata dia bendungan ini tidak akan rapuh dalam beratus tahun. Saking kuatnya, canggih. Nah, tiba-tiba kemarin hancur kan tanggulnya, banjir, habis ribuan mobil, berapa ratus manusia mati. Mana dia kekuatannya? Nah, ada. Melempem aja ya, mau melawan Tuhan. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Begitulah manusia ya. Kalau dalam sempit, aduh, hanya kepada Allah. Bahkan ketika misalnya nih sedang gelombang kuat besar, tiba-tiba kita terjatuh ke laut. Kan gitu. Lalu ketika itu ada orang yang menawarkan, Pak, Bapak mau emas 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, atau benen mobil ban puso. Kita terima apa? Benen ban, kenapa? Disitulah apa? Benen ban lebih berharga daripada emas. Makin banyak dikasih emas, kita makin tidak mau. Kenapa? Makin tenggelam. Nah, itu yang Allah berikan pemisalan. Fa iza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Makanya ketika orang belayar di tengah laut, lalu ketika tiba-tiba gelap, ya, mesin kapal dimatikan. Saya pernah kejadian itu 1 kali dari Batam ke Pekanbaru. Baru saja belayar dari Batam, dari pelabuhan itu sudah mulai gelap. Tiba-tiba gelombang tinggi, maka nakhodanya tidak sanggup. Matikan mesin, biarkan kapal itu mengikuti arus. Nah, lalu diumumkan keadaan darurat. Nah, gimana itu? Itu yang baca koran pindah jadi baca Quran. Yang nyanyi pindah menjadi mengaji semua, kan gitu. Bahkan ada anekdot waktu itu dalam cerita disebutkan ada waktu itu naik kapal seperti itu, dia orang Yahudi ateis, anti Tuhan. Yahudi tapi anti Tuhan. Kadang ada juga Yahudi ini yang tidak anti Tuhan ya. Ini Yahudi anti Tuhan, ateis. Lalu ketika kejadian seperti itu, nuraninya kemana? Ingat Tuhan juga, kan gitu. Mau tidak? Mau. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau gimana?
mau nunggu orari-orari, oh lama. Ya, Insya Allah kan gitu. Nah, akhirnya dalam anekdot itu disebutkan apa? Orang Yahudi ini memang perlu perlindungan, tapi dia tidak punya Tuhan, kan gitu. Dan dia tidak percaya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tanya sama orang Muslim yang ada di sebelahnya. Kamu ngapain begini-begini? Kata orang Muslim, saya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang bisa mengatur segalanya. Kan begitu. Nah, lalu orang Yahudi ini bilang, oh gitu ya? Iya. Kalau gitu tolong doakan saya dalam doa kamu sama Tuhan kamu. Rupanya dia perlu juga ya. Cuma dia sendiri nggak mau, malu. Padahal di hatinya tetap ingin perlindungan. Akhirnya dia minta tolong sama kawan yang Muslim. Kamu aja yang doakan untuk saya. Ya sama aja. Dengan itu berarti dia juga mengakui Tuhan. Kan begitu. Nah inilah bodohnya orang-orang ateis itu ya. Na'udzubillah. Karena pengakuan terhadap Rabbul Alamin itu sudah ditanamkan dalam hati manusia. Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi. Nggak ada hakikatnya orang yang ateis, anti Tuhan itu nggak ada. Itu cuma ego saja, nggak ada. Karena tertanam. Coba kalau menemui satu hal yang berat-berat. Itu contoh tadi kan di laut. Kalau di udara gimana? Saya pernah naik pesawat dari Batam ke Jakarta. Tiba-tiba gelap. Nggak nampak satupun. Kaca terbuka. Tapi padahal itu siang ya. Hari siang. Biasanya kan siang itu kaca terbuka. Nampak matahari terang apa. Ini gelap. Betul-betul gelap. Lebih kurang sekitar pokoknya beberapa menit gelap. Nah, diumumkanlah darurat ya. Wah, tentu istighfar semua ya. Allahu Akbar kan itu. La ilaha illallah. Begitu semua orang. Nah, coba itu sudah dari hati yang paling dalam. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang anti Tuhan pun akan seperti itu. Allahu Akbar. Walaupun dia buat syirik juga. Di waktu yang lain dia buat syirik kan gitu. Ya Allah katakan kalau sudah lepas dari kesulitan itu mereka buat syirik lagi dengan Allah SWT. Nah makanya jangan sampai seperti itulah kita umat Islam ya. Jangan sampai seperti itu. Taib yang kelima al-firqatun najiyah yahyawna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Golongan yang selamat prinsipnya selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah mereka, dalam perbuatan mereka, dalam hidup mereka. Maka menjadilah mereka ghuraba, orang yang asing di tengah kaum mereka. Jadi ghuraba, orang yang tengah asing itu ketika mereka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup mereka beragama. Mulai dari mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, ya, maka kita menjadi orang asing. Seperti misalnya anti riba saja, sudah banyak orang yang ribut. Di Pekanbaru saya ingat waktu itu ustadz dari IKMI, ketua IKMI bahkan. Saya waktu itu ingat betul ketua IKMI karena saya pernah masuk IKMI Pekanbaru ya. Ketika disebutkan tentang riba bank konvensional itu, apa dia bilang? Ketua IKMI ini ya. Dia bilang apa? Kan Ikatan Mubalik Indonesia ya. Dia katakan apa? Kalau tidak mau bunga riba itu kasihkan aja ke saya. Na'udzubillah, semuanya na'udzubillah. Tidak ada takwa-takwanya ya. Seberani itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang setelah kita bahas panjang lebar sama ustadz-ustadz kita masalah riba, sudah banyak orang yang paham ya. Banyak orang yang keluar dari bank konvensional ya. Ya, alhamdulillah. Mereka sudah paham bahaya riba itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena bahaya riba. Riba itu menggugat salah satu aspek yang penting dalam Islam yaitu masalah ekonomi. Selama ekonomi kita ini masih pakai riba, selama itu umat Islam tidak akan pernah maju-maju.
Karena mesti dikuasai mereka terus. Nah, kita pengekor di belakang. Ikut orang Yahudi dan Nasrani. Wal-iyazu billah. Ya. Manapun perusahaan-perusahaan besar termasuk perusahaan-perusahaan Cina itu, kenapa mereka bisa besar? Karena mereka main riba aja terus. Mereka enggak takut makan riba. Nah, mereka memang musyrik ya, kafir. Nah, kita mengikut ya, jadi bawahan mereka terus sampai kapanpun. Nauzubillah. Oleh karena itu kita harus terbebas dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Kita harus punya ekonomi sendiri, ekonomi Islam yang harus kita dukung bersama-sama dan harus anti riba. Wallahu a'lam bishawab. Sekira sampai sini dulu pelajaran kita. Sampai nomor 5 itu selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita beragama ini. Inilah prinsip yang kelima dari manhaj firqatil najiyah. Ya. InsyaAllah lain kali kita lanjutkan. Mungkin ada yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan. Bapak-bapak mungkin bisa langsung saja. Ibu-ibu silakan ke WhatsApp saya 081364142185. Saya ulangi 081364142185. Bapak-bapak yang membawa Android mungkin malas bicara, boleh juga bertanya langsung, silakan. Boleh juga bertanya melalui WhatsApp maksud saya ya. Yang mau langsung pun silakan, fadhol. Jangan sampai tidak mengerti yang kita sampaikan malam ini ya. Ya, saya silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, fadhol. Berhubungan dengan syirik tadi, ya, yang grup ini kalau biasanya kan kalau udah melahirkan kan, ya, ada serakal, ya, sebagainya, ada baca selawat-selawatan itu. Apakah itu termasuk ke syirikan? Atau? Oh ya. Baik, alhamdulillah ini pertanyaan yang bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian, boleh nggak saya memberikan pemisalan masalah syirik ini biar paham betul apa itu syirik? Boleh apa tidak? Boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Baik. Yang dinamakan syirik itu ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW apa itu syirik, maka Rasulullah menjawab, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini hadis Sahih Bukhari. Kamu menjadikan bagi Allah itu tandingan, sementara Allah lah yang menciptakan kamu. Berarti tandingan dari apa nih? Tandingan masalah ubudiyah, masalah ibadah. Jadi kamu menjadikan bagi Allah sekutu dalam ibadah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Mestinya kalau Allah yang mencipta, hanya Allah yang disembah. Tapi masih ada tandingan yang lain untuk buat sesembahan selain Allah. Kan begitu? Nah, berdasarkan ini, maka dan ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, maka Allah sama sekali tidak pantas untuk disekutukan. Sepakat? Sepakat enggak? Allah tidak pantas untuk disekutukan. Kenapa enggak pantas? Karena saya pernah bertanya pertanyaan ini kepada siswa kelas 2 di Ma'had Pondok Riyadhus Shalihin di Lala. Ada satu orang yang langsung menjawab dengan pas, bagus sekali. Apa dia bilang? Ustaz, kenapa Allah tidak pantas disekutukan? Katanya karena lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekupu dengan Allah, yang setanding. Jadi kenapa Allah tidak pantas disekutukan? Karena lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Ada yang setanding dengan Allah, sekupu? Enggak ada. Apapun dan
siapapun. Kata ulama, mangkana wa makana. Siapapun dan apapun, tidak ada yang bisa ditandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawabannya. Ya, karena tidak ada yang setanding dengan Allah, Allah tidak pantas disekutukan sama sekali. Dan tidak boleh. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Masya Allah. Sekarang saya tanya. Yang kedua pertanyaannya. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Para suami pantas nggak disekutukan oleh istri? Nah, kan mulai masalah kan? Mulai tidak berprinsip suami-suami ini. Allah pantas nggak disekutukan? Kenapa tidak pantas? Tidak ada yang sebanding, setanding. Suami pantas nggak disekutukan? Jawab. Hah? Pantas disekutukan. Kenapa pantas? Karena banyak yang sebanding, bahkan lebih. Di luar sana banyak suami-suami yang lebih ganteng, lebih apa lagi? Lebih kaya, lebih apa lagi? Lebih penyayang. Ustadz pula, LC Taman Madinah, kan gitu. Bagaimana istri tidak kena? Ya kan? Pantas apa tidak para suami disekutukan istri? Jangan ragu-ragu jawabnya. Emang kita disamakan dengan Allah? Saya ulangi lagi ya. Allah pantas disekutukan? Kenapa? Nah itu. Suami pantas disekutukan? Nah tunggu dulu. Allah tadi pantas disekutukan? Tidak. Tidak pantas dan tidak boleh sama sekali. Sahih? Sementara para suami pantas disekutukan? Pantas. Cuma tidak Nah, nampak? Kaidahnya kan jelas. Pantas disekutukan tapi enggak Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Entah nanti anaknya enggak jelas kan gitu kan? Anaknya enggak jelas. Kan gitu. Nah, sekarang yang ketiga ini. Nah, yang ketiga dengarkan baik-baik ya. Para istri pantas enggak disekutukan? Kenapa pantas? Kalian jawab yang agak ini ya. Pantas apa tidak? Kenapa pantas? Karena anak banyak di luar sana istri yang wanita yang lebih apa? Lebih cantik, lebih apa lagi? Lebih kaya, lebih apa lagi? Lebih muda. Hah? Lebih apa lagi? Penyayang. Sudah muda, cantik, penyayang pula ya. Lembut, penyabar. Gak banyak nuntut, ya kan? Masya Allah. Kan gitu. Terus boleh apa tidak? Coba ingat kaidah ini ya. Harus paham betul kaidah ini. Allah tidak pantas disekutukan karena tidak ada yang setanding dengannya. Tidak pantas dan tidak boleh sama sekali. Harus yakin kita itu. Prinsip itu ya, prinsip. Adapun para suami pantas disekutukan, cuma tidak boleh. Kalau istri pantas disekutukan dan boleh. Tapi sekarang saya bertanya lagi. Berapa banyak para suami yang pantas dia disekutukan, dia benci sekali itu kalau disekutukan istri. Sahih? Ya enggak? Tapi dia mudah menyekutukan Allah. Ini orang kayak apa ini? Orang kayak apa kayak gini?
orang yang tidak pakai prinsip, tidak berprinsip. Menyekutukan Allah dia mudah, tapi kalau dia disekutukan marah. Nah, ini gimana? Jadi orang ini tidak paham tauhid, tidak paham syirik. Begitu juga para istri. Berapa banyak para istri kalau disekutukan, oh langsung pulangkan aku kepada orang tuaku, kan gitu. Pantang disekutukan, tapi menyekutukan Allah mudah bagi mereka. Nah, ini kenapa? Apa yang masalahnya? Prinsipnya itu tidak mengerti. Mestinya kalau kita berprinsip pantang disekutukan, maka Allah lebih pantang. Karena tidak ada satu pun yang setanding dengan Allah, tidak ada pantas sedikit pun tidak ada. Kalau kita pantas disekutukan, makanya jangan terlalu marah, kan itu ya. Karena memang pantas. Marah-marah juga lah, tapi jangan terlalu marah, karena memang pantas disekutukan. Nah, cuma tidak boleh aja. Sementara bagi para istri, malahan pantas disekutukan dan boleh lagi. Ya, Masya Allah. Tapi banyak juga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang jadi dukun itu diantaranya banyak perempuan. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, itu dia makna syirik ya. Sudah paham insyaallah ya? Ingat kisah cerita saya ini, mesti ingat itu. Apa tauhid, apa syirik ya. Jangan salah lagi ya. Insyaallah. Lalu kembali ke pertanyaan tadi. Lalu apakah ketika ada seorang bayi lahir lalu dikasih di tangannya semacam jimat, kan gitu ya? Apa namanya di sini? Tangkal. Hah? Tangkal ya? Nah, dikasih tangkal. Apakah itu syirik? Maka jawabannya syirik. Langsung Rasulullah bersabda, "Man allaqat tamimata faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah menyekutukan Allah. Hanya saja bedanya itu masih syirik kecil, belum syirik besar. Karena syirik besar itu seperti tadi, menyekutukan Allah dalam ibadah. Tapi bisakah ini menjadi besar? Bisa. Kalau sudah betul-betul yakin ke tangkal itu dan menyembahnya, mengagungkannya maksudnya ya kan? Nah, itu. Ya, memberikan sesajian, nah, sudah masuk ke syirik besar ya. Hati-hati ya, tidak main-main. Karena syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, yang kita bahas pertama tadi itu memang syirik besar ya, yang membatalkan seluruh amal ibadah. Kalau syirik kecil membatalkan ibadah ketika kita syirik. Misalnya nih riya itu syirik kecil. Kita sholat riya, maka sholat waktu itu batal. Ya, diterima oleh Allah SWT. Dan justru dosa besar. Syirik itu walaupun syirik kecil, dosanya tetap besar. Ya. Syirik itu syirik kecil, tapi dosanya tetap dosa besar. Karena yang namanya syirik itu dosa besar. Gak ada yang dosa kecil. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jelas ya, apapun jenisnya itu sama. Apapun yang digantungnya, punya keyakinan begitu. Nanti kalau nggak pakai itu dia sakit kan gitu. Nah, dia demam dan sebagainya. Saya ingat kisah ini, perlu saya inikan sedikit, ceritakan dikit. Yaitu ketika qadarullah anak saya pertama lahir itu saya beri nama Nahiyatus Syirki, tukang larang kesyirikan. Kenapa? Karena dari awal istri saya itu hamil, itu keluarga istri itu sudah macam-macam. Sudah larang begini, larang bunuh ular, larang sembelih ayam. Macam-macam ya keyakinannya, na'udzubillah. Makanya saya katakan tidak ada itu satu pun, tidak ada.
Kita nggak boleh berbuat seperti itu. Ya, keyakinan itu keyakinan batil. Nah, kan begitu kan? Jadi sampai saya namakan nahiyatus syirki anak saya itu. Tapi akhirnya ada kawan yang menganjurkan jangan pakai syiriknya katanya, berlebihan. Jadi nahiyah saja. Sampai sekarang anak saya yang pertama namanya Nahiyah. Terus katanya dilarang bunuh ular, dilarang sembelih ayam. Saya sembelih, dilarang bunuh ular, saya bunuh ular. Katanya nanti kepalanya kayak gini. Tidak ada, alhamdulillah anak saya sehat. Bahkan itu anak saya yang paling pintar. Perempuan yang pertama paling pintar. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Qadarullah anak saya Nahiyah itu lahir 1 bulan dia demam. Demamnya itu sampai 4 kali saya ke dokter. Nggak ada pengaruh sama sekali. Lalu datanglah keluarga istri menjenguk. Dia bilang anak ini harus dibawa ke orang pintar namanya. Padahal orang bongak ya. Ya. Bawa ke orang pintar katanya, orang bongak dia. Bongak tahu ya sini ya? Tahu ya? Jadi dia bilang harus bawa orang pintar. Saya bilang nggak boleh. Haram, dosa-besar, syirik. Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang apa? Nanti mati anak ini lagi. Saya bilang, kalau dia mati, saya ucapkan Alhamdulillah. Oh, ributlah keluarga itu. Sampai seperti itu. Ya, ribut. Tidak ada, saya tidak mau bawa. Akhirnya saya doakan aja. Alhamdulillah, sembuh. Kan yang menyembuhkan Allah, bukan setan. Alhamdulillah. Sampai sekarang anak saya itu menjadi anak yang paling pintar. Bahkan memang jadi contoh bagi anak-anak saya setelah itu. Dia perempuan, laki-laki aja bisa diaturnya sama dia. Masya Allah ya. Itu anak saya sekarang di Batam. Sudah punya anak 3. Alhamdulillah sehat walafiat. Kuat pikirannya sampai sekarang. Alhamdulillah. Nggak ada cacat satupun. Nah ini dia ya. Perlu kita yakin sekali dalam masalah ini. Jangan sampai terpengaruh ya. Alhamdulillah. Bagaimanapun hak penyembuh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih ada? Silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari akhwat, tapi akhwatnya akhwat Tembilahan. Apa hadir di sini akhwatnya? Kita bacakan aja. Bismillah Ustadz, haramkah menggunakan fasilitas sekolah untuk ujian profesional guru yang mana nantinya jika lulus guru itu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi? Saya kira tidak haramnya karena masih satu jalannya. Ini karena kebetulan beliau seorang guru SD ya, saya tahu. Jadi dalam masalah ini insya Allah tidak haram. Kenapa? Karena itu masih satu jalan. Untuk tunjangan guru, profesi guru, ya, yang guru mendapat tunjangan sertifikasi, insya Allah nggak haram. Karena masih dalam lingkup itu. Jadi begini. Ini contoh ya, contoh. Saya pernah dulu datang ke Rengat sama istri. Kebetulan waktu itu saya sulit mendapatkan kendaraan ke Tembilahan. Lalu ada salah seorang ikhwan kita, orang Rengat, saya lupa pula namanya. Nampaknya di sini tidak ada wajahnya, Allahu a'lam. Dia kerja di, kalau tidak salah di bagian kesehatan. Dia kerja di bagian kesehatan. Terus ya ada mobil. Saya agak lupa ya, apakah betul-betul mobil ambulan atau apa. Tapi yang jelas mobil L300. Standby di kantor. Lalu dia bilang, gimana kalau Ustadz saya antarkan dengan mobil ini? Saya bilang, boleh nggak menurut instansinya, boleh nggak? Dia bilang, boleh. Biasa Ustadz kalau digunakan sama keluarga, diizinkan sama kepalanya.
dengan syarat-syarat kan gitu. Syarat mungkin beli bensin, kemudian kalau ada kecelakaan tanggung sendiri kan gitu kan. Nah, kalau sudah boleh gitu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Akhirnya saya diantarkan ke Tamilahan pakai mobil itu. Nah, jadi hukum seperti itu tidak baku. Bahkan sampai ke atas-atas sana, pemerintahan atas pun tidak ada yang baku. Hukum masalah itu, tidak ada yang baku. Berapa banyak kendaraan yang plat merah bisa dibawa beli roti, ya kan? Beli sate, ya kan? Mancing ya. Nah, selama sudah ada persetujuan, tidak masalah, boleh. Nah, jadi nggak baku ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya ketahui. Ya, masih ada? Silakan. Oh ya, alhamdulillah ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum menganggap enteng ibadah-ibadah sunnah? Sekarang kita mengerjakan, terkadang tidak. Misalnya sholat rawatib atau ibadah sunnah lainnya. Oh ya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan bagus. Tapi sepertinya punya jawaban yang agak panjang. Tapi saya akan coba ringkas. Perlu kita ketahui dulu, ibadah-ibadah sunnah itu terbagi dua. Satu maksudnya ibadah sesuai sunnah. Dan ini mencakupi yang wajib, yang sunat, yang wajib termasuk. Nah, ini yang harus kita jalankan secara umum. Semua ibadah baik wajib ataupun sunat kita harus ikut sunnah. Nah, itu dia. Yang kedua, ibadah sunnah dalam arti hukum, sunnat. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa kan gitu. Nah, ini dia. Ini yang ditanyakan sebenarnya. Jadi jangan salah paham. Ibadah yang hukumnya sunnat. Lalu bagaimana? Bolehkah kita meremehkan? Tidak, kita tetap tidak boleh meremehkan. Tapi kalau kadang kita kerjakan, kadang tidak, itulah yang namanya sunnah itu. Yang sunnah itu memang kadang bisa kita kerjakan, kadang tidak bisa. Kalau yang wajib, harus. Nah, itu dia. Dan itu sudah betul, itulah yang sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa dihukum sunnah? Karena memang kadang-kadang kita tidak sanggup melakukannya. Kadang-kadang sanggup. Jadi sudah betul, tidak ada kesalahan di sini ya. Insya Allah. Jadi terkadang kita kerjakan, terkadang tidak. Misalnya sholat rawatib atau ibadah sunnah lain. Iya betul. Karena tidak sanggup kita kerjakan semua. Itulah makanya hukumnya menjadi sunnah. Sunnat hukumnya. Iya. Kalau bisa, Masya Allah. Alhamdulillah. Surga. Nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada celaan meninggalkan hukum sunnah dalam satu ibadah. Tidak. Tapi kalau meninggalkan sunnah, mengerjakan bid'ah, itu baru sesat, haram. Paham? Beda ya? Nah ini dia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan salah paham ya. Itu hukum tadi ya. Kalau hukumnya memang sunnah, tidak apa-apa. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengerjakan sunnah itu semua dalam hidupnya. Tidak ada. Bahkan sahabat. Tidak juga. Bedanya cuma sahabat lebih banyak mengerjakan yang sunnah-sunnah daripada kita. Nah itu betul. Bahkan sahabat itu selalu mendawamkan pekerjaan sunnah itu. Dijaga ketat sama dia. Misalnya dia selalu melakukan sunnah sholat malam, dijaga ketat, betul dia dawaman, dijaga terus, kan begitu. Atau sunnah rawatib atau sholat duha, dijaga terus. Begitu juga puasa sunnah Senin Kamis dijaga terus. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai amal ibadah yang dawaman, yang terus menerus, walaupun sedikit, tapi terus menerus.
Karena memang tidak ada yang sanggup mengerjakan sunnah-sunnah itu semua. Enggak ada, hatta sahabat enggak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada lagi, silakan. Nah, sepertinya tidak ada lagi. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu agamanya yang mulia ini, sehingga paham agama. Kalau paham, maka kita akan mudah melakukannya. Ya, yang penting dijaga lagi adalah ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas selalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.